Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hikmah pernikahan dan sudut pandangnya menurut Imam Ghazali. Jadi maksudnya hikmah pernikahan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pernikahan tentu memiliki sebuah hikmah ya. Tentu di balik perintah pernikahan, syariat pernikahan itu ada hikmahnya. Tidak kok merintah tok, tidak ada hikmahnya di baliknya, itu tidak mungkin. Kemudian bagaimana sudut pandang Imam Ghazali terhadap hikmah tersebut? Baiklah, langsung saja kita baca hikmah yang pertama. Wa fihi fawaidu khamsatun al-waladu. Di dalam pernikahan itu terdapat 5 faedah atau 5 hikmah. Yang pertama adalah walad, anak. Jadi hikmah pernikahan yang pertama adalah agar manusia memiliki keturunan. Lalu bagaimana sudut pandang Imam Ghazali terhadap hikmah pernikahan ini? Sudut pandang Imam Ghazali seperti ini. Wa baya ammal wajhul awwalu fa huwa adqul wujuh wa ab'aduha an afhamil jamahiri wa huwa ahaqquha wa aqwaha 'inda dawil basairin nafidhati fi ajaibi sun'illahi ta'ala wa majari hukmihi. Wa bayanuhu, ini penjelasannya. Penjelasan dari sudut pandang yang pertama adalah anna sayyida idza sallama ila 'abdihi al-bidra wa alatal harthi wa hayya'a lahu ardan muhayya'atan lil hirathah. Penjelasannya adalah seorang majikan apabila menyerahkan biji-bijian atau bibit atau bibit dan alat-alat untuk bercocok tanam dan menyerahkan atau menyiapkan kawasannya, daerahnya atau sebidang tanah yang memang disiapkan untuk bercocok tanam. Wa kanal abdu qadiran 'alal hirathah wa wakkala bihi may yataqadahu 'alaiha fa in takasala wa attala alatal harthi wa tarakal bidra dha'ian hatta fasada wa dafa'al muwakkalu an nafsihi binaw'in minal hilah kana mustahiqqan lil muqti wal itabi min sayyidihi. Dan hamba-hambanya itu hamba yang dipasrahi alat dan tanah serta biji-bijian tersebut adalah hamba yang mampu untuk melakukan hal tersebut, melakukan cocok tanam tersebut. Kalau dia malas-malasan lah ini, kalau hamba itu sudah diberikan fasilitas yang lengkap dan dia mampu untuk melaksanakannya, tapi kok dia bermalas-malasan dan membiarkan alat-alat tersebut nganggur, fasilitas tersebut nganggur, sia-sia sampai rusak, maka tentu orang tersebut berhak untuk mendapatkan muqtullah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kata Imam Ghazali, sudut pandangnya kok bisa pernikahan, faedah pernikahan atau hikmah pernikahan yang pertama adalah seorang anak. Ya karena begini, karena manusia itu kan diberikan oleh Allah fasilitas untuk memiliki seorang anak. Fasilitasnya ya Allah berikan kelamin, itu kan Allah berikan alat yang mana kelamin itu adalah alat, gitu kan, alat untuk bercocok tanam, dan Allah siapkan juga ladangnya, gitu ya. Nah, ketika seorang hamba sudah difasilitasi untuk memiliki keturunan, kok dia tidak mau memiliki keturunan karena malas-malasan sehingga fasilitasnya itu rusak, nganggur, gitu ya. Nah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan marah, begitu kata Imam Ghazali. Sudut pandang kedua, wa al-wajhu tsani as-sa'yu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ridahu bi taktsiri ma bihi mubahatuhu. Sudut pandang yang kedua atau sisi yang kedua adalah kenapa anak merupakan hikmah dari sebuah pernikahan, yaitu karena dengan anak, dengan keturunan
maka berarti kita sedang berusaha. Ketika kita berusaha memiliki keturunan, maka berarti kita sedang berusaha untuk mendapatkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ridhonya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangga di hari kiamat nanti akan membanggakan umatnya, banyaknya umatnya. Jadi di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan karena banyaknya umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbangga diri karena umatnya adalah umat yang paling banyak. Maka ketika kita memiliki keturunan, berarti kita memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian sudut pandang yang ketiga, al-wajhu tsalitsu ayyabqa ba'dahu waladan shalihan yad'u lahu. Sudut pandang yang ketiga adalah dengan adanya anaknya, ya tentu dengan adanya anak maka diharapkan akan tersisa atau kita memiliki aset. Seseorang memiliki aset yang berupa anak soleh. Setelah dia mati, dia memiliki aset yaitu seorang anak soleh yang mana anak soleh tersebut mendoakan dirinya. Kemudian sudut pandang yang keempat adalah al-wajhur rabi'u ayyamutal waladu qablahu fayakunu lahu syafi'an. Kalau misalkan anak tersebut mati sebelum orang tuanya, maka anak tersebut akan syafi'an, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi itulah 4 sudut pandang Imam Ghazali terhadap hikmah pernikahan yang pertama, yaitu memiliki anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.